Maukah kau menikahiku? Ya, saya nikahkan Dewi. Saya terima. Hanya 1 tahun, lalu aku bebas. Bu Dewi hamil kembar 10. Bagaimana aku bisa menanggung 10 anak? Bagas, jangan pergi. Semua bayi lahir selamat, 5 laki-laki, 5 perempuan. Ini luar biasa. Apa yang sudah lakukan? Pengampunan bukan soal melupakan, tapi soal memberi kesempatan untuk memperbaiki. Dan itu butuh waktu. Salam sejahtera bagi Anda semua, para penikmat kisah inspiratif. Kali ini, Fakta Tersembunyi ID akan membawa Anda menelusuri sebuah cerita luar biasa tentang seorang wanita di Jawa Timur yang dianugerahi 10 bayi kembar tak lama setelah ia diceraikan oleh suaminya yang berprofesi sebagai polisi. Sebelum kita menyelami lebih jauh, mari sejenak lantunkan solawat di kolom komentar. Semoga kelak, solawat ini menjadi saksi bagi kita semua di hari perhitungan. Di sebuah kota kecil yang tenang di Jawa Tengah, hiduplah seorang wanita bernama Dewi. Ia berasal dari keluarga sederhana dan mengabdikan diri sebagai pegawai administrasi di sebuah klinik kesehatan. Rutinitas hariannya yang damai berubah drastis saat ia bertemu dengan seorang pria berseragam polisi. Pria itu datang ke klinik Dewi untuk urusan vaksinasi rutin, tanpa menyadari bahwa pertemuan itu akan mengubah alur hidup mereka berdua. Pria berwibawa itu adalah Bagas, seorang anggota kepolisian yang baru saja dipindah tugaskan dari ibu kota ke daerah Kendal, tempat Dewi bekerja. Obrolan ringan menghiasi pertemuan perdana mereka yang singkat, namun benih-benih ketertarikan sudah mulai tumbuh. Hari-hari berikutnya, Bagas semakin sering mengunjungi klinik, terkadang dengan dalih menanyakan jadwal vaksin atau bahkan berpura-pura lupa dokumen. Dewi pun mulai memahami bahwa kehadiran Bagas bukan semata-mata karena urusan kedinasan. 3 bulan kemudian, Bagas memberanikan diri mengajak Dewi makan malam. Dalam perbincangan panjang mereka, terungkaplah kisah hidup, impian, dan masa lalu masing-masing. Bagas adalah putra sulung dari 3 bersaudara, berasal dari keluarga yang cukup disegani. Namun, hati Dewi tertambat bukan karena latar belakangnya, melainkan karena kerendahan hati Bagas dan perlakuan penuh hormat serta perhatian yang ia berikan. Setelah 6 bulan menjalin kasih, Bagas melamar Dewi. Tanpa keraguan sedikit pun, Dewi menerima. Pernikahan mereka dilangsungkan dengan sederhana, namun diselimuti kebahagiaan yang mendalam. Banyak yang menyebut mereka pasangan serasi. Bagas yang gagah dan berwibawa, berpadu dengan Dewi yang lembut dan penuh kesabaran. Tahun pertama pernikahan mereka bagaikan mimpi indah. Keduanya menempati rumah dinas yang mungil namun nyaman. Dewi memilih berhenti bekerja untuk mencurahkan perhatian pada rumah tangga, sementara Bagas menjalani tugasnya di kantor polisi setempat. Namun, setelah 8 bulan berlalu, pertanyaan mulai berdatangan dari orang tua Bagas. Dewi sudah hamil atau sudah periksa ke dokter kandungan? Dewi pun mulai gelisah. Berbagai upaya telah ia lakukan untuk bisa hamil, mulai dari menjaga pola makan, minum jamu herbal, hingga rutin berkonsultasi dengan dokter spesialis kandungan. Namun, hasilnya tetap nihil. Hasil pemeriksaan medis menunjukkan Dewi dalam kondisi sehat dan subur, tetapi kehamilan tak kunjung tiba. Kesabaran Bagas yang semula teguh perlahan memudar. Ia mulai sering terlambat pulang dan komunikasi di antara mereka pun semakin dingin. Dewi sering menangis dalam diam, merasa gagal sebagai seorang istri dan tak tahu harus menyalahkan siapa. Tepat di malam peringatan 1 tahun pernikahan mereka, Bagas duduk di ruang tamu dengan ekspresi serius. "Dewi, aku minta maaf," ucapnya lirih. Ia melanjutkan, "Aku rasa kita sudah berusaha semaksimal mungkin, namun aku merasa ada yang kurang dalam hidupku. Aku sangat mendambakan seorang anak, ingin merasakan menjadi seorang ayah." Dewi terdiam membisu, hatinya hancur. Suaminya sendiri, pria yang dicintainya, meminta cerai bukan karena kesalahannya, melainkan karena harapan memiliki keturunan yang tak kunjung terwujud. Beberapa minggu kemudian, perceraian mereka resmi. Bagas pun pindah ke kota lain dan tak lama setelahnya menikahi seorang wanita muda dari kalangan perwira. Dewi benar-benar hancur lebur. Ia kembali ke rumah orang tuanya di desa Mekarsari, bertekad membangun hidup baru. Semua foto pernikahan ia hapus, memblokir nomor Bagas, dan memutuskan segala bentuk komunikasi.
Setelah diceraikan, Dewi memulai lembaran baru bersama ibunya, Bu Ratna, di sebuah desa terpencil yang dikelilingi pegunungan. Kehidupannya kini jauh dari keramaian kota. Tak ada lagi kesibukan sebagai istri polisi, tak ada lagi tuntutan cucu dari mertua. Yang tersisa hanyalah hamparan ladang dan sawah, serta keheningan malam yang panjang. Dewi mengisi hari-harinya dengan membantu Bu Ratna di kebun dan sawah. Meskipun lelah, ia merasakan kedamaian. Namun, di balik ketenangan itu, hatinya masih menyimpan luka yang dalam. Bagas, pria yang pernah ia cintai sepenuh hati, kini telah menikah lagi, hanya berselang beberapa minggu setelah mereka bercerai. Alasan Bagas begitu lugas. Selama setahun pernikahan, mereka tak kunjung dikaruniai anak. Ia merasa Dewi tidak sempurna sebagai seorang istri. 3 bulan setelah perpisahan pahit itu, suatu pagi Dewi merasakan keanehan pada tubuhnya. Perutnya terasa kencang dan berat, seperti ada tekanan dari dalam. Awalnya ia mengira ini hanya kelelahan akibat kerja keras di sawah. Namun, seiring berjalannya waktu, sensasi itu kian kering terjadi. Dewi mulai mudah lelah, mual di pagi hari, dan perubahan emosi yang drastis. Bu Ratna, ibunya, mulai curiga. "Nak, jangan-jangan kamu hamil?" tanyanya suatu sore melihat Dewi melamun di dapur. Dewi tertawa getir. "Hamil bagaimana, Bu? Kan sudah 3 bulan aku dicerai, mana mungkin?" Namun, desakan Bu Ratna akhirnya meluluhkan hatinya. Mereka pun pergi ke puskesmas di kecamatan. Perawat melakukan pemeriksaan dasar dan raut wajahnya berubah tegang. "Ibu hamil dan sepertinya bukan satu, ucap perawat itu. Dewi menelan ludah. Ia melanjutkan, "Akan lebih baik jika dilakukan pemeriksaan USG, Bu," sambil menyarankan mereka untuk menuju rumah sakit umum kabupaten. Setibanya di sana, Dewi segera menjalani USG. Dokter kandungan yang memeriksa terperanjat saat melihat layar monitor. "Ini luar biasa. Saya belum pernah menyaksikan hal seperti ini selama 30 tahun praktik saya," serunya. "Dewi, Anda mengandung 10 bayi kembar." Ruangan seketika senyap. Bu Ratna menutup mulutnya, sementara Dewi tak mampu berkata-kata. Matanya terpaku pada layar monitor yang menampilkan detak jantung 10 janin mungil di rahimnya. "Apakah ini mungkin?" bisik Dewi, suaranya nyaris tak terdengar. Dokter mengangguk perlahan. "Sangat jarang, tapi bukan mustahil. Dan semua janin ini tampak sehat, berkembang sesuai usia kehamilan." Dewi terduduk lemas. Bagas telah meninggalkannya, menuduhnya mandul, padahal kini ia mengandung 10 buah hati mereka. Kabar kehamilan yang luar biasa ini menyebar dengan cepat ke seluruh desa Mekarsari, bahkan hingga ke kota. Para wartawan dan stasiun televisi lokal berbondong-bondong datang untuk mewawancarai Dewi. Namun ia memilih untuk menjaga privasinya. Ia tak ingin anak-anaknya kelak menjadi tontonan publik. Bagi Dewi, mereka adalah anugerah terindah dari Tuhan setelah semua yang ia alami. Berita ini akhirnya sampai juga ke telinga Bagas. Ia duduk termenung di ruang tamu rumah barunya, hatinya tak lagi tenang. Kabar mengejutkan tentang mantan istrinya, Dewi, yang mengandung 10 bayi kembar, menghantamnya bak badai. Ia merasa jantungnya diremas kenyataan pahit yang tak pernah terbayangkan. 10 bayi, bagaimana mungkin? Batinnya berulang kali. Bagas menatap istrinya yang sedang terlelap di kamar. Pernikahan mereka masih seumur jagung, belum genap 4 bulan, namun belum ada tanda-tanda kehamilan. Setiap kali ia mencoba membahas soal anak, istrinya selalu mengalihkan pembicaraan. Bagas mulai meragukan keputusannya. Ia teringat jelas bagaimana ia menceraikan Dewi. Mereka memang hanya setahun bersama. Dan selama itu, Dewi belum juga hamil, membuatnya merasa tidak sempurna sebagai seorang pria. Hingga akhirnya, ia mengambil keputusan tergesa-gesa, menceraikan Dewi dan menikahi wanita lain yang dijanjikan keluarganya akan memberinya keturunan. Namun kini, semua terasa seperti sebuah hukuman. Dewi, wanita yang ia campakkan, ternyata mengandung buah hatinya. Bukan 1, bukan 2, melainkan 10. 10 nyawa yang merupakan darah dagingnya sendiri. Keesokan harinya, Dewi berhasil melahirkan dengan selamat di Rumah Sakit Umum Kabupaten. Proses persalinan itu menjadi peristiwa yang tak akan pernah,
terlupakan oleh siapapun yang menyaksikannya. 10 bayi kembar, 5 laki-laki dan 5 perempuan, lahir satu persatu dengan selamat, hanya dalam selisih waktu beberapa menit. Tangisan mereka menggema di seluruh ruang bersalin, membangkitkan keharuan yang luar biasa. Para dokter dan perawat menahan nafas selama proses persalinan berlangsung, beberapa di antara mereka bahkan tak kuasa menahan air mata. Seorang dokter senior berbisik lirih. Sepanjang karir saya sebagai dokter kandungan, baru kali ini saya menyaksikan fenomena seperti ini. Ini bukan hanya keajaiban, melainkan juga simbol kekuatan luar biasa dari seorang ibu. Berita tentang kelahiran 10 bayi kembar itu menyebar dengan cepat. Rumah sakit dipenuhi oleh wartawan, stasiun TV lokal dan orang-orang yang penasaran. Namun, di tengah sorotan kamera dan ucapan selamat, Dewi tetap tenang. Wajahnya tampak lelah, namun ada pancaran kedamaian dari matanya. Ia menatap anak-anaknya satu persatu, membisikkan doa ke telinga mereka. Sementara itu, di tempat lain, Bagas duduk sendirian di ruang tamu rumahnya. Tangannya gemetar memandangi layar ponselnya. Di layar terpampang berita utama dari salah satu portal daring di kanal Fakta Tersembunyi ID. Seorang ibu muda di Jawa Timur melahirkan 10 bayi kembar sekaligus. Di bawah judul itu, terlihat foto Dewi, mantan istrinya, tersenyum sambil menggendong 2 dari 10 bayi yang baru lahir. Bagas terdiam, tenggorokannya tercekat, dadanya terasa sesak. Apa ini benar? Gumamnya. Air matanya menetes. Pertama kalinya sejak perceraiannya. Hatinya bergemuruh, diliputi rasa bersalah dan penyesalan. Ia teringat kembali kata-katanya saat menggugat cerai Dewi. Kamu wanita yang baik, tapi aku tidak bisa hidup tanpa anak. Kini, setelah berbulan-bulan menikah dengan wanita lain, istrinya belum juga menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Sementara Dewi, yang ia anggap tidak bisa memiliki anak, justru melahirkan 10 bayi. Bagas memejamkan mata, berusaha menenangkan pikirannya. Namun semakin ia mencoba, wajah Dewi dan anak-anak itu kian jelas terbayang. Apakah ini balasan bagiku ya Allah, karena meninggalkan seseorang yang seharusnya ku perjuangkan? Dalam kegundahan itu, Bagas mencoba menelpon Dewi, namun nomornya sudah tidak aktif. Ia mencoba menghubungi Bu Ratna melalui media sosial, namun tak mendapat respons. Keinginannya untuk datang langsung ke rumah sakit terbentur ragu-ragu dan rasa takut. Takut ditolak, takut dianggap hanya datang karena penyesalan, takut kembali menyakiti Dewi. Di rumah sakit, Dewi memandangi bayi-bayinya yang terlelap di inkubator. Ia membelai pipi mungil mereka satu persatu. Ibu akan kuat, bisiknya. Kalian adalah hadiah dari Allah. Meskipun dunia mengira aku sendiri, kini aku punya kalian. Namun, jauh di dalam hatinya, masih ada luka yang belum sembuh. Luka ditinggalkan, luka diceraikan karena dianggap tidak sempurna. Dan meskipun kini ia telah membuktikan sebaliknya, ia tak yakin apakah luka itu akan benar-benar terobati. Meski luka di hati Dewi belum sepenuhnya sirna, perlahan namun pasti, rasa itu mulai memudar. Luka menganga akibat pengkhianatan, kini tertutup oleh mukjizat besar Sang Pencipta. 10 bayi kembar yang kini hadir dalam pelukannya, menangis, tersenyum, dan menggenggam jarinya dengan tangan-tangan mungil penuh harapan. Rumah kayu jati sederhana yang ia huni bersama ibunya, Bu Ratna, kini berubah menjadi istana penuh keceriaan. Setiap pagi, tangisan dan tawa para bayi mengisi setiap sudut, seolah ada 10 matahari kecil yang bersinar di dalam rumah itu. Bu Ratna tak henti-hentinya bersyukur. Meskipun tubuhnya lelah mengurus cucu-cucu yang luar biasa banyak, senyum tak pernah luntur dari wajahnya. Warga kampung berdatangan silih berganti, tak hanya untuk menyaksikan keajaiban 10 bayi kembar, tetapi juga untuk memberikan doa dan bantuan. Ada yang membawa beras, pakaian bayi, susu, bahkan popok. Mereka semua merasa bangga karena desa Mekarsari, desa kecil mereka, kini dikenal berkat keajaiban yang dialami Dewi. Pagi itu, Dewi duduk di teras rumah. Dengan daster sederhana dan rambut dikuncir seadanya, ia menikmati sejuknya angin pagi. Matanya menatap jalanan desa yang masih becek sisa hujan semalam. Tiba-tiba, hatinya bergetar. Dari kejauhan, tampaklah sosok seorang pria berseragam polisi. Langkahnya perlahan,
seolah sedang menimbang berat antara harapan dan kecemasan. Jantung Dewi berdegup kencang, matanya mulai berkaca-kaca. Ia tahu siapa yang datang. Bagas, pria yang dulu meninggalkannya. Bagas berdiri di depan pagar rumah, wajahnya pucat pasi, penuh penyesalan. Ia tidak membawa apa-apa, kecuali raut wajah yang diliputi luka batin. "Dewi," ucapnya pelan. Dewi tetap diam. "Aku ingin minta maaf," suara Bagas nyaris bergetar. "Aku salah, sangat salah. Aku ingin melihat anak-anakku." Dewi menatapnya lama. Luka itu memang belum sepenuhnya hilang. Namun kini, ia telah menjadi ibu dari 10 malaikat kecil. Ia telah ditempa oleh rasa sakit dan waktu. "Lihatlah mereka," jawabnya lembut. "Bagas, masuklah. Kau punya hak untuk melihat mereka. Tapi tolong, jangan buat mereka menangis. Cukup aku saja yang pernah kau buat menangis." Bagas menunduk, air matanya jatuh. Ia pun melangkah masuk, mendekat ke keranjang-keranjang kecil tempat para bayi terlelap. Bagas berlutut, memandangi wajah-wajah mungil yang sedang tidur. 10 bayi, 10 darah dagingnya. Air matanya semakin deras, bukan hanya karena penyesalan semata, melainkan juga rasa syukur dan keterkejutan mendalam. Ia tak pernah menyangka. Wanita yang dulu ia campakan justru bertransformasi menjadi wanita terkuat yang pernah ia kenal. Matahari mulai condong ke barat, memancarkan cahaya jingga ke halaman rumah kayu sederhana milik Bu Ratna. Di teras depan, tempat Dewi biasa duduk di sore hari, suasana terasa berbeda. Bagas, mantan suaminya, duduk di sampingnya, menunduk dengan wajah murung. Di depannya, Bu Ratna, Ibu Dewi, hanya terdiam. Bagas menghela napas panjang, suaranya pelan namun penuh beban. "Dewi, aku tahu semua ini tak bisa kuputar kembali. Tapi, bolehkah aku tinggal di sini untuk sementara waktu? Aku hanya ingin dekat dengan anak-anak." Dewi menatap wajah pria yang pernah ia cintai itu dengan sorot mata tenang, namun bayangan luka yang belum sepenuhnya sembuh masih terlihat di hatinya. Ia menjawab dengan tegas, namun tetap lembut. "Tidak, Bagas, kita sudah bercerai. Kau laki-laki, aku perempuan. Tinggal serumah lagi hanya akan menimbulkan fitnah." Bagas menunduk dalam-dalam. Ia tahu Dewi benar, namun ia juga tahu betapa besar penyesalan di hatinya karena telah meninggalkan wanita ini, wanita yang dulu ia kira tak bisa memberinya keturunan, ternyata menjadi ibu dari 10 bayi kembar yang luar biasa. "Aku mengerti," ucap Bagas perlahan. "Kalau begitu, aku akan mengajukan pindah tugas ke kantor kepolisian sektor terdekat dari desa Mekarsari ini. Aku ingin bisa menjenguk anak-anak kita, menemani mereka tumbuh, meskipun aku tak bisa tinggal di sini. Aku ingin tetap menjadi bagian dari hidup mereka." Bu Ratna akhirnya angkat bicara. "Jika niatmu memang tulus ingin menjadi ayah yang baik, insya Allah aku tidak akan menghalangi Bagas. Tapi semua kembali pada keputusan Dewi." Dewi hanya diam. Dalam hatinya, perasaan bercampur aduk. Ia tak ingin menghalangi anak-anaknya berhubungan dengan ayah kandung mereka. Namun, ia juga masih berjuang untuk mengikhlaskan semua yang telah terjadi. Beberapa saat kemudian, suara tangisan bayi pecah dari dalam rumah, seolah memanggil Dewi kembali ke dunianya. Dunia yang kini penuh tanggung jawab sebagai ibu dari 10 anak. Dewi bangkit dari duduknya dan berkata, "Sebelum melangkah masuk, aku tidak akan melarangmu melihat anak-anak, Bagas. Tapi, tolong, jangan berikan harapan palsu. Jangan datang lalu pergi lagi, karena mereka butuh seorang ayah yang hadir, bukan sekedar nama." Bagas mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Aku janji, Dewi, aku tak akan pergi lagi." Senja perlahan ditelan kegelapan malam. Bagas akhirnya berpamitan dari rumah Dewi setelah menatap anak-anaknya satu persatu dengan penuh haru. Ia tahu, meskipun hatinya ingin terus berada di sana, ia harus memberikan ruang. Jalan setapak desa Mekarsari dilaluinya perlahan. Langkah kakinya terasa berat, seolah memikul beban penyesalan dan harapan sekaligus. Sementara itu, di rumah kayu sederhana milik Bu Ratna, malam datang dengan suasana damai. Dewi menyusui salah satu bayinya, sementara Bu Ratna menidurkan yang lain.
Tak ada suara, kecuali nyanyian jangkrik dan tangisan pelan si kembar yang paling kecil. Bagi Dewi, hari itu adalah hari yang amat menguras emosi. Bertemu kembali dengan seseorang yang pernah ia cintai, kemudian menyakitinya, dan kini kembali membawa harapan yang masih samar. Di ujung kampung, dekat warung kopi milik Pak Lurah, beberapa warga duduk melingkar. Mereka adalah bapak-bapak dan ibu-ibu yang terbiasa begadang sambil menyeruput kopi, membicarakan segala peristiwa di desa kecil mereka. Obrolan malam itu tentu saja tak lepas dari satu nama, Bagas. Kalian tahu tidak, tadi mantan suaminya Dewi datang ke rumahnya, ujar Pak Hadi sambil menyesap kopi dari gelas kaleng. Bu Endah, penjual sayur keliling yang terkenal cerewet, langsung menimpali. Ya jelas mau lihat anak, jangan-jangan ada maunya. Siapa tahu istrinya sekarang tidak bisa memberinya keturunan, jadi dia kembali mencari yang dulu ditinggalkan. Suasana menjadi sedikit panas, semua mata melirik Pak Lurah yang sedari tadi hanya diam. Pak Lurah mengangkat wajahnya, menatap semua warga, lalu berkata, pelan namun mantap. Kita tidak tahu isi hati seseorang, kita juga tidak bisa menebak perjalanan takdirnya. Namun, jika ia datang dengan niat baik, ingin menebus kesalahannya, dan menjadi ayah yang bertanggung jawab, maka kita harus menerimanya dengan baik. Tetapi, jika niatnya buruk, mempermainkan perasaan Dewi dan menyakiti anak-anak itu, aku sendiri yang akan mengusirnya dari kampung ini. Betul, sahut Pak Roni, mantan guru SD di desa itu. Anak-anak itu berkah, bukan alasan untuk bermain-main. Jika dia datang hanya untuk mengganggu ketenangan yang sudah susah payah dibangun Dewi, lebih baik dia pergi. Formula dan satu kantong beras, Pak Lurah menghampirinya yang sedang duduk di kursi bambu depan rumah Dewi. Pak Bagas, panggilnya pelan. Bagas berdiri dan memberi salam. Saya perhatikan, sudah 2 minggu ini kamu rajin datang ke rumah ini, ucap Pak Lurah sambil menatap wajah Bagas. Bagas mengangguk sopan. Saya hanya ingin ada untuk anak-anak saya, Pak. Pak Lurah tersenyum tipis. Kalau memang niatmu begitu, saya ada satu saran. Rumah ini kecil, dan saya tahu kamu tidak bisa tinggal serumah dengan Dewi karena sudah bercerai. Tapi bagaimana kalau kamu membangun rumah kecil di samping sini, agar tetap dekat dengan anak-anak? Kami bisa bantu mengurus tanahnya. Insya Allah tidak akan sulit. Bagas terkejut, namun matanya langsung berkaca-kaca. Apa benar boleh, Pak? Tentu saja boleh, kalau kamu memang sungguh-sungguh ingin menjadi ayah. Maka dekatlah dengan mereka. Tapi ingat, kedekatan bukan hanya soal jarak rumah, tapi juga hati. Hari itu juga, Bagas menemui kepala dusun dan perangkat desa untuk meminta izin dan mengurus segala persyaratan. Dalam waktu 3 minggu, sebuah rumah panggung kecil dari kayu berdiri di samping rumah Dewi. Rumah itu tidak besar, tapi cukup untuknya tinggal dan beribadah. Di terasnya, ada kursi panjang tempat ia biasa menimang 1 atau 2 dari 10 anaknya. Setiap pagi dan sore, suara tawa anak-anak terdengar dari 2 rumah itu. Dewi, yang awalnya menjaga jarak, perlahan mulai melunak. Ia tak bisa mengabaikan perubahan pada Bagas. Tidak lagi temperamental, tidak lagi merasa lebih tinggi, dan yang terpenting, ia belajar menjadi ayah, bukan hanya laki-laki yang memberi nafkah. Bu Ratna, Ibu Dewi, sering duduk di antara keduanya, membantu merawat cucu-cucunya yang kini sudah mulai bisa merangkak dan belajar berdiri. Warga kampung menyebut kompleks itu sebagai rumah kembar 10, dan menjadi tempat yang sering dikunjungi orang luar karena penasaran dengan kisah nyata di dalamnya. Pada suatu malam, di bawah langit penuh bintang, Bagas duduk bersama Dewi di pagar pembatas antara rumah mereka. Anak-anak sudah tertidur, dan suara jangkrik menemani keheningan. Dewi, Bagas memulai percakapan. Dewi menoleh. Aku tahu, mungkin aku tidak layak meminta ini. Tapi kalau suatu hari hatimu siap, izinkan aku kembali. Bukan untuk mengulang masa lalu, tapi untuk memperbaiki masa depan. Dewi terdiam lama. Lalu dengan suara pelan ia menjawab, waktu yang akan menjawab. Tapi untuk saat ini, tetaplah di samping mereka. Itu sudah cukup. Bagas tersenyum, menunduk penuh syukur. Ia tidak meminta lebih dari itu. Ia tahu, kesempatan kedua bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan. Namun ia bersyukur
Karena meskipun rumahnya hanya berdiri di samping, hatinya kini sudah berada di tempat yang benar. Semoga kisah ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.